Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Rosanda. Pernah nggak sih kalian pusing karena data kalian ditolak dosen karena dianggap data tersebut belum normal? Atau bingung nih, gimana cara membuktikan kalau data X dan data Y kalian sudah layak untuk diuji? Tenang, kalian gak sendirian kok. Di video kali ini kita akan kupas tuntas cara melakukan uji normalitas Shapiro Wilk di aplikasi SPSS tentunya. Baik, di sini kita akan melakukan uji normalitas pada Shapiro Wilk menggunakan data X dan data Y pada aplikasi SPSS. Sebelumnya sudah saya buatkan pada aplikasi Excel yaitu data pengaruh penggunaan media interaktif terhadap kemampuan berbicara pembelajar BIPA pada level A2. Kemudian ada penomoran di sini, ada nomor 1 hingga 30 yang mewakili jumlah siswa yang akan kita teliti. Kemudian pada variabel X kita menggunakan skor penggunaan media interaktifnya, dan pada variabel Y kita tuliskan skor kemampuan berbicara BIPA. Seperti yang bisa terlihat. Kemudian kita lanjut kepada aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk pada data view, kita klik pada variable view. Nah, pada name ini kita tuliskan tadi variabel X di nomor 1 dan nanti variabel Y di nomor 2. Dan pastikan spasi itu diganti dengan underscore. Contohnya saja, di sini kita tulis media underscore interaktif. Klik enter. Kemudian pada kolom yang kedua kita tuliskan kemampuan underscore berbicara. Klik enter dan akan muncul seperti ini. Ada pada type ada numerik, kemudian width 88 sama-sama 8, kemudian desimal kita ganti menjadi 0. Pada kemampuan berbicara juga 0. Dan label ini pada media interaktif kita beri sama dengan skor penggunaan media interaktif yang disamakan dengan tabel tadi. Kemudian pada kolom yang kedua yaitu kemampuan berbicara, kita tulis skor kemampuan berbicara BIPA. Klik enter. Kemudian pada measure kita pastikan klik scale di keduanya. Oke, akan muncul seperti ini pada media interaktif dan kemampuan berbicara. Kita bisa, agar lebih jelasnya. Kemudian data tersebut kita beralih pada Excel lagi. Nah, kita salin pada skor penggunaan media interaktif. Dan kita kembali ke SPSS dan tempel di bagian media interaktif. Kemudian sama seperti pada media interaktif tadi, pada kemampuan berbicara, kita kembali pada aplikasi Excel dan menyalin pada tabel skor kemampuan berbicara BIPA. Dan
tempel pada tabel kemampuan berbicara. Seperti ini, dan kita pastikan serta teliti agar sesuai dengan data yang telah kita buat. Oke, baik, kita masuk pada Analyze, bisa diklik, dan klik pada Descriptive Statistik, dan kita cari Explore. Selanjutnya, klik pada Explore. Nah, akan muncul pada kolom yaitu skor penggunaan media dan skor kemampuan berbicara. Pada skor penggunaan media tadi, kita klik di sini dan akan muncul pada dependent list. Dan skor kemampuan berbicara, kita klik juga dan akan masuk pada dependent list. Kenapa kita tidak menggunakan factor list? Karena ini hanya bersifat pada satu kelas. Beda lagi jika kita menggunakan dua kelas, maka factor list bisa kita gunakan. Baik, selanjutnya kita klik pada plots. Nah, di sini ada tulisan normality plots with test. Jadi kita klik, karena tujuan kita tadi adalah uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, jadi harus pastikan tercentang pada normality plot with test. Klik continue dan klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, karena kita tadi akan bertujuan uji normalitas Shapiro-Wilk, bisa langsung pada kolom kiri yaitu test of normality. Nah, bisa kita lihat yaitu pada tabel Shapiro-Wilk di sini ada statistik, diaf, dan sig. Kita tertuju pada sig. Di sini tulis pada skor penggunaan media interaktif Shapiro-Wilk sig menunjukkan bahwa tes normalitasnya bersifat normal karena lebih dari 0,05, yaitu titik 963, dan skor kemampuan berbicara BIPA sig di sini skornya titik 958, jadi lebih dari 0,05 yang berarti normal. Karena bisa kita lihat pada catatan yaitu Shapiro-Wilk digunakan untuk jumlah sampel kecil hingga segedang.